Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bukti kasih Tuhan kepada semua manusia adalah dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dia berikan hidupnya untuk memberikan pengampunan, untuk memberikan kasih kepada semua orang yang mau percaya dan menerima anugerah keselamatan melalui karya pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, oleh sebab itu kita semuanya tidak bisa terelakkan dalam diri kita bahwa semua orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus hidup dalam kasih. Kasih Allah yang sudah dinyatakan dan sudah diberikan kepada kita harus kita hidupi. Kasih Allah itu harus menjadi identitas kita. Kasih Allah dalam diri kita itu harus menjadi hal satu prioritas yang penting yang harus kita lakukan. Bahkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus terus menghidupi kasih Allah itu dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika Petrus berkata kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8, tetapi kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu artinya bahwa yang bisa mengalahkan sebuah pelanggaran, yang bisa mengalahkan sebuah kesalahan, yang bisa mengalahkan sebuah keteledoran, ya, yang bisa mengalahkan yang namanya kekilafan, itu hanya kasih. Ketika kita masih berdosa, dosa kita merah seperti kirmisi, Tuhan katakan akan menjadi putih seperti salju ketika kita percaya kepada Yesus. Artinya dosa kita yang sebesar apapun itu diampuni, ditutupi dengan yang namanya kasih. Seharusnya prinsip yang sama harus kita terapkan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang sanggup mengalahkan kesalahan suamimu adalah kasih. Yang sanggup menutupi pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anakmu adalah kasih. Yang sanggup mengalahkan sebuah kekilafan yang dilakukan oleh pasanganmu, oleh keluargamu, yang mungkin itu sangat menyakitkan dirimu, cuma kasih. Artinya marilah kita lepaskan pengampunan. Itu bukti bahwa kita hidup dalam kasih. Kita harus berani memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Kita harus berani memberikan kasih, sebuah kuasa untuk bisa mengampuni orang lain didasari oleh kasih. Karena kasih itu menutupi segala pelanggaran. Saya yakin hidup Anda akan menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, menjadi hidup yang enjoy, hidup yang bahagia kalau kita mudah menerapkan menghidupi kasih dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati.